Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan kami dari tim aktual Universitas Fajar Makassar akan memaparkan hasil audit investigatif terkait pengungkapan fraud pada kasus pengadaan proyek gedung Pusdiklat Kementerian ABC. Tim kami terdiri dari Naura Putri Ramhasari sebagai Ketua Tim, Nur Cahyati sebagai anggota 1, dan Helmi Rukmayanti sebagai anggota 2. Latar belakang penelitian ini didasari oleh 5 aspek fundamental. Pertama, pentingnya good governance dalam sistem pemerintahan yang sehat. Good governance menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara. Namun, penerapan good governance cukup sulit, apalagi munculnya fraud sebagai tantangan utama dalam sistem ini. Menurut Donald Creasy tahun 1953, dalam konsep fraud triangle atau penyebab fraud mencakup 3 elemen: tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Ketiga elemen ini sering termanifestasi dalam penyimpangan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Audit investigatif sebagai instrumen krusial untuk mendeteksi dan mencegah fraud serta korupsi dalam pengelolaan anggaran negara dengan landasan hukum meliputi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan sebagai dasar ilegal pemeriksaan pengelolaan keuangan, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 yang mengatur prosedur audit investigatif untuk memastikan kualitas dan kredibilitas temuan audit, serta peran strategis lembaga pemerintahan dalam pengawasan dan pelaporan setiap proyek pembangunan. Pada kasus pengadaan pembangunan gedung Pusdiklat dicurigai adanya indikasi fraud, sehingga penting untuk melakukan audit investigatif untuk mengungkap modus kolusi dalam proses pengadaan sebagai upaya pencegahan dan perbaikan sistem pengawasan proyek berbasis prinsip good governance. Proyek pembangunan gedung Pusdiklat di Kota Biru, Provinsi Lingkaran merupakan inisiatif Kementerian ABC dengan anggaran 50 miliar. Spesifikasi proyek lahan 1000 meter persegi, bangunan 1500 meter persegi 3 lantai. Tender dimulai Desember 2023, dimenangkan PT UBA. Proyek selesai 31 Desember 2023 dengan realisasi 100%. Pada 4 Januari 2024, muncul aduan penyimpangan yang ditujukan kepada Saudara Fulan Hanoman. Indikasi awal berupa screenshot percakapan WhatsApp tertanggal 22 Desember 2022 antara Saudara Fulan Hanoman dan bawahannya Saudara WI, menunjukkan komunikasi mencurigakan terkait pengaturan pemenang tender. Dugaan diperkuat dengan pola pertemuan informal antara Saudara FH dan Saudara UC pemilik PT UBA, serta pemberian hadiah dari Saudara UC kepada Saudara FH. Metodologi audit investigatif. Metodologi yang kami gunakan mengacu pada standar pemeriksaan keuangan negara dari BPK dan standar jasa investigasi dari IAPI dengan pendekatan 5W ditambah 2H untuk identifikasi awal dan kerangka dispute check untuk identifikasi pelanggaran hukum. Tahapan audit investigatif yang kami terapkan meliputi identifikasi informasi awal dengan pendekatan 5W ditambah 2H, penyusunan program kerja yang mencakup identifikasi saksi dan dokumen yang diperlukan, pengumpulan bukti melalui wawancara dan penelaahan dokumen, evaluasi bukti dengan analisis dan verifikasi temuan, dan pelaporan hasil berupa temuan dan rekomendasi perbaikan. Adapun identifikasi awal kasus 5W tambah 2H. Jenis kecurangan yang teridentifikasi, bid rigging atau manipulasi tender untuk memenangkan PT UBA, dan kickback scheme berupa gratifikasi sebagai balas jasa kemenangan tender. Siapa pihak yang terlibat? Yakni Saudara FH selaku Kepala Bagian Umum Kementerian ABC, Saudara UC sebagai pemilik PT UBA, Saudara WI sebagai bawahan dari Saudara FH, dan PT UBA sebagai pemenang tender. Selanjutnya, di mana lokasi kejadiannya? Pertama, di Kota Biru, Provinsi Lingkaran untuk lokasi proyek, dan Parkiran Mall Pondok Jaya sebagai tempat gratifikasi. Bagaimana timeline kejadiannya?
Pada tanggal 22 Desember, ditemukan screenshot WhatsApp FH ke WI untuk membereskan PT Ubah. Kemudian pada tahun 2023 pemberian voucher umroh dan hadiah lainnya untuk FH dan istrinya. Pada tanggal 31 Desember 2023 proyek diselesaikan dan serah terima secara resmi. Kemudian pada tanggal 4 Januari 2024 aduan masuk ke Kementerian ABC, dan pada tanggal 15 Januari 2024 ada surveillance penyerahan goodie bag di parkiran mall. Kemudian motif apa yang digunakan untuk mengamankan kemenangan tender PT Ubah? Keuntungan finansial pribadi dan hubungan personal sejak SMA. Kemudian bagaimana modus operandinya, yakni penyalahgunaan wewenang jabatan melalui instruksi langsung ke bawahan, diikuti dengan gratifikasi sebagai balas jasa. Dan berapa banyak kerugiannya? Besaran kerugian negara masih dalam tahap verifikasi dokumen kontrak dan bukti transaksi keuangan. Adapun red flags dan bukti awal yang ditemukan teridentifikasi meliputi bukti digital yakni screenshot percakapan dan dokumentasi media sosial yang menunjukkan kedekatan personal FH dan UC. Bukti behavioral meliputi pola pertemuan yang informal di luar kantor dan hubungan personal sejak SMA. Kemudian bukti fisik berupa voucher umroh untuk keluarganya FH pada tahun 2023 dan goodie bag berisi uang pada tanggal 15 Januari 2023 dan dokumentasi penemuan tim investigasi. Pelanggaran hukum teridentifikasi pada Perpres 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa, Surat Edaran PUPR nomor 18 tahun 2021 dan Peraturan Presiden nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Adapun program kerja audit investigatif kami terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, wawancara saksi yang dikategorikan menjadi primary suspect, saksi kunci, saksi teknikal, dan saksi pendukung, serta saksi eksternal. Kemudian yang kedua, pengumpulan dokumen-dokumen penawaran PT Ubah, SIUP, NPWP, akte pendirian, dan SPSE untuk memverifikasi kelayakan PT Ubah. Ketiga, audit kepatuhan internal untuk mengevaluasi breakdown dalam kontrol internal yang memungkinkan skema fraud. Yang keempat, audit laporan keuangan untuk pendekatan forensik untuk mengkuantifikasi kerugian negara dan menghitung perkiraan potensial recovery. Selanjutnya, materi temuan pemeriksaan investigatif. Jenis kecurangannya itu penyalahgunaan wewenang oleh saudari FH. Yang kedua, kolusi antara penjabat kementerian. Yang ketiga, gratifikasi dalam bentuk voucher umroh dan goodie bag diduga berisi uang. Pengungkapan fakta dan prosesnya yaitu fase manipulasi tender 22 Desember 2022, saudari FH mengerahkan bawahan untuk memenangkan PT Ubah. Kedua, fase gratifikasi 2023 sampai 15 Januari 2024, pemberian voucher umroh dan goodie bag berisi uang. Fase ketiga itu fase penerimaan laporan 4 Januari 2024. Kementerian ABC menerima aduan. Adapun penyebab dan dampaknya yaitu penyebab utama adalah hubungan personal sejak SMA, kurangnya pengawasan internal dan penyalahgunaan wewenang. Dampaknya berupa potensi kerugian negara, tercorengnya integritas institusi dan meningkatnya risiko praktik korupsi sistemik. Selanjutnya, rekomendasi perbaikan. Adapun rekomendasi jangka pendeknya yaitu revitalisasi sistem pengawasan internal, perketat segregation of duties, dan terakhir sanksi tegas bagi pelanggar. Adapun jangka panjangnya yaitu sistem procurement berbasis AI, kedua program pelatihan anti korupsi berkelanjutan, dan monitoring dan evaluasi rutin dengan teknologi digital. Tujuan jangka panjangnya adalah mencegah fraud sejak awal melalui sistem yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi untuk membangun kepercayaan publik. Dari hasil investigasi ini, kami memperoleh pembelajaran bahwa fraud tidak selalu terjadi karena sistem yang buruk, tetapi karena sistem yang baik tidak dijalankan dengan konsisten. Audit investigatif bukan hanya tentang mencari kesalahan, melainkan memperbaiki sistem agar masa depan lebih bersih, transparan, dan adil. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.